Beberapa waktu lalu, sejumlah negara telah memutuskan untuk menyingkirkan alias melarang platform video yang berdurasi pendek asal Cina yakni TikTok, seperti Amerika Serikat, Eropa, India, Pakistan, Taiwan, Afghanistan, Iran, dan lain-lain. Beberapa negara beralasan bahwa aplikasi ini bisa memunculkan ancaman terhadap berbagai keamanan nasional, mulai dari privasi, pencurian data, dampak negatif kepada generasi muda, dan menurut saya pribadi, ancamannya bahkan lebih mengerikan dari itu, dan bisa bikin masa depan negara hancur. Sebesar apa sih ancaman TikTok ini sebenarnya? Apakah Indonesia harus mengikuti langkah-langkah negara-negara yang sudah melarang TikTok ini? Hadirnya TikTok di Indonesia dimulai pada September 2017, karena banyaknya muatan konten yang berbau pornografi yang tak pantas untuk anak-anak. TikTok ini kemudian diblokir oleh pemerintah melalui Kominfo pada tanggal 3 Juli 2018. Kala itu, pihak kementerian menerima lebih dari 2.800 laporan pengaduan, tapi hanya berselang 7 hari, TikTok kembali beroperasi. Pada tahun 2020, TikTok mulai populer kembali di Indonesia, di berbagai kalangan masyarakat termasuk artis, pejabat, dan berbagai publik figur lainnya. Seperti biasa, dengan berkembangnya waktu, TikTok yang sebelumnya platform media sosial biasa, kemudian menyediakan fitur jual beli online. Banyak masyarakat yang mungkin mereka menganggap ini merupakan dampak positif, karena komisi dari TikTok seller ini lumayan besar ya, sekitar 4,3%. Bayangkan, kamu tinggal promosi di TikTok, cuma modal HP dan kuota data tanpa menyetok barang laku kamu dapat 4,3%. Semudah itu. Kejadian seperti ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara seperti India misalnya. Sebelum TikTok di-ban oleh pemerintah India, India merupakan pengguna TikTok terbanyak di dunia. Juga berkat TikTok, banyak perekonomian masyarakat di India terbantu. Contohnya, Manesh Kapse. Dia adalah seorang speed painting dari desa terpencil yang mendapat view puluhan juta di akun TikToknya. Bahkan satu video ada yang sampai 70 juta view. Karena banyak yang nonton, sponsor pun masuk. Manesh pun mendapat uang yang lebih besar dari pendapatan dia yang sebelumnya yang berprofesi sebagai petani. Jika dilihat sekilas, hal ini tentu sangat positif sekali. Bahkan, jika dibandingkan di Indonesia, hal itu bukan apa-apa. Jauh lebih banyak hal positif yang didapat oleh masyarakat Indonesia dibandingkan India. Contohnya nih, misalnya Dr. Richard Lee meraup keuntungan 41 miliar saat live di TikTok hanya dalam kurun waktu 24 jam untuk penjualan produknya. Dan masih banyak, bahkan mungkin puluhan ribu masyarakat di luar sana yang juga mendapat penghasilan dari TikTok. Ya meskipun tidak sebesar Dr. Richard Lee. Namun pertanyaannya, produk yang dijual itu dari mana? Oke lah, Dr. Richard Lee memakai merek sendiri dan brand lokal. Tapi bagaimana dengan puluhan ribu orang yang berjualan di TikTok Shop? Di sini letak masalahnya. Project S merupakan agenda yang dijalankan platform sosial commerce asal Tiongkok melalui TikTok Shop untuk memperbesar bisnisnya ke berbagai negara. Melalui Project S, TikTok menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara termasuk Indonesia untuk kemudian diproduksi di Cina. Project S sendiri bukanlah nama resmi proyek terbaru di TikTok. Nama dan detail dapat berbeda di setiap negara. Pada Juni 2023 yang lalu, Project S diduga telah dicoba di Inggris dengan nama Trendybit. Melalui Project S, TikTok nantinya memanfaatkan platform media sosialnya untuk menjual barang-barang yang umum diproduksi atau dipasarkan di UMKM. Sehingga praktik ini akan mengancam eksistensi UMKM di dalam negeri. Jadi bayangkan nih, UMKM di Indonesia sudah tidak memproduksi barang lagi. Mereka hanya menjual barang-barang dari Cina. Sedangkan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum tahu dan berpikir bahwa ekonomi Indonesia selama ini kuat karena adanya perusahaan-perusahaan besar, kalian salah besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Badan Usaha Kecil Menengah pada bulan Maret 2022, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573 triliun.
penyebab kita kebal dari resesi tahun 2023 ini sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat, dan kedua adalah UMKM. Jika UMKM kita nanti mati, mata rantai akan terputus dan sepenuhnya konsumsi masyarakat Indonesia hanya bergantung pada produk-produk Cina. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukanlah kampanye anti produk Cina atau negara-negara lainnya. Apakah kita tidak boleh memakai produk dari negara lain? Ya tentu boleh, kita boleh kok memakainya. Tapi sebatas produknya superior saja. Kita gak kekurangan orang pintar bro, tapi kita kekurangan orang yang menghargai produk dalam negeri. Mungkin kalian yang selama ini berpikir dan punya pengalaman membeli produk lokal terus kecewa karena produk lokal jelek katanya nih. Harganya lebih mahal, tapi kualitasnya lebih jelek. Tapi cobalah teman-teman berpikir. Tidak ada salahnya jika kalian pertahankan. Jika barang-barang yang teman-teman beli itu hanya sekedar konsumsi biasa, bukan untuk produksi. Misalnya nih, profesi teman-teman sebagai gamers. Kamu bisa memakai HP dari Apple, ROG, atau merek Cina yang bagus misalnya. Tapi kalau cuma untuk sosial media biasa, cukuplah Advent bro, yang brandnya lokal. Bisa juga kok dipakai WA, Instagram, nonton YouTube, dan lain-lain. Kalau hanya sebatas konsumsi biasa, masih banyak kok pilihan produk lokal untuk dikonsumsi sehari-hari tanpa harus memakai produk asing sebagai pilihannya. Mungkin harganya lebih mahal dikit, oke lah gak apa-apa, karena supply chain kita masih sangat terbatas, tidak seperti Cina bro. Produknya sedikit lebih lama, atau harus pre-order misalnya. Ya nggak apa-apa lah bro, kalau memang tidak urgent banget. Nggak apa-apa, tunggu aja, karena manufaktur mesin di pabrik kita belum secanggih mereka. Tapi setidaknya, uang yang beredar itu sesama warga Indonesia bro. Atau kalau enggak, semua orang dari konsumsi warga negara Indonesia nantinya akan pergi ke Cina bro. Lebih mengerikannya lagi, di tahun 2045, Indonesia akan mengalami lonjakan demografi, di mana pastinya konsumsi juga akan naik. Dan lebih parahnya lagi, dengan jelas, sejak tahun 2017, Head of Marketing TikTok mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu target utama dari produk-produk perusahaannya. Jika kalian semua tidak sadar akan hal ini, maka Indonesia akan dijadikan sapi perah di belakang hari, di mana Indonesia yang akan mengalami bonus demografi, tapi yang menikmati hasil dari konsumsinya dari negara lain. Jika kalian mengaku cinta tanah air, cinta akan negeri ini, minimal lah, mulai sekarang, kurangi konsumsi dari produk-produk negara lain sebisa mungkin. Dukung produk lokal supaya naik kelas bro. Masih ingat nggak awal tahun 2000-an? Kala itu, produk Cina hanyalah produk kurang lebih katakanlah produk sampah bro. Bahkan, terbilang produk Indonesia kala itu lebih baik. Namun, sekarang jika kalian lihat di sekitar kalian saat ini, mungkin lebih dari 50% sudah made in China. Kenapa? Karena kesalahan kita membeli produk dari Cina hanya karena lebih murah. Sehingga, Cina punya modal untuk meriset dan membuat produk yang lebih baik daripada sebelumnya, yang ujung-ujungnya membantai produk lokal. Apakah kalian mau masih mendukung Cina untuk mengembangkan produk mereka untuk membantai produk kita? Inilah yang saya maksud sebagai ancaman nasional yang sebenarnya bro. Ini bukanlah anti produk Cina bro, tapi sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam membeli produk. Jika kalian bukanlah produsen, tapi setidaknya kalian bisa menjadi konsumen yang baik demi bangsa dan tanah air kalian sendiri. Sekarang pilihannya di tangan kalian bro. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.